Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-14 dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Ya, semoga Allah terima atau ya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penebus atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Ya, baik saudara, bertemu kembali kita untuk berbicara tentang bincang-bincang masih berkaitan seputaran pelaksanaan ibadah Ramadan atau saum Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Ya, ini sudah hari ke-14, 13 hari sudah kita lewati. Semoga kedepannya masih tetap diberikan istiqomah dan masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga sampai akhir Ramadan nanti, dan sehingga memasuki bulan Syawal dan pelaksanaan bulan-bulan berikutnya. Bincang-bincang kita kali ini masih berkaitan kepada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ataupun orang-orang yang uzur dalam hari ini dan mendapat rukhsah dia atau mendapat keringanan dia terhadap pelaksanaan ibadah puasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan tentang orang-orang yang dalam perjalanan, kemudian juga orang-orang yang sedang dalam kondisi atau keadaan sakit berat, sakit parah lah bahasanya begitu ya, yang dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Dan juga kemarin sudah kita bicarakan tentang pendapat para mazhab berkaitan dengan orang-orang yang dalam kondisi dua tersebut menurut para mazhab fikih yang 4 tersebut ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang orang-orang yang dibolehkan ya, yang masih dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa nanti yang akan kita sebutkan atau kita bicarakan. Satu kondisi yang ini mungkin khusus kepada kaum wanita atau perempuan yang sedang dalam kondisi saat hamil dan menyusui ya. Sejatinya ibadah puasa ini atau puasa Ramadan ini ya, karena memang kita berbicara tentang berkaitan dengan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini diwajibkan kepada setiap mukallaf, orang yang sudah balik, orang yang berakal dan dia sudah dewasa dan dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Baik, sejatinya demikian secara prinsipnya. Namun memang ada beberapa orang-orang yang memang diberikan rukhsah, keringanan buat mereka atau bagi mereka, sehingga dia diizinkan untuk tidak berpuasa. Ya, berkaitan dengan wanita yang sedang hamil dan menyusui, ya, kalau di dalam ayat ataupun surat Al-Baqarah kemarin 184, Allah hanya menyebutkan ada 3 pengelompokan orang-orang yang boleh mendapat keringanan atau dimudahkan lah buat mereka untuk
untuk boleh tidak berpuasa atau boleh meninggalkan ibadah puasa. Kemarin itu dikatakan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi ada orang yang sakit, perjalanan, terus orang-orang yang tidak sanggup gitu ya. Yang orang-orang yang berat buat diri dia atau tidak sanggup melaksanakan itu, lalu dia boleh tidak berpuasa. Sebagai apa namanya? Sebagai penggantinya ada yang dibolehkan mengganti atau yang diwajibkan untuk mengganti di hari lain. Namun ada yang boleh diganti dengan cara membayar fidyah. Nah, berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui, sepakat para imam mazhab, sepakat para ulama, khususnya dalam hal ini adalah imam mazhab yang memang sebagai acuan kebanyakan bagi umat Islam di seluruh dunia, sebagai acuan hukum fikih di dalam menjalankan syariat Islam. 4 mazhab tersebut, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka sepakat untuk wanita-wanita ataupun ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil dan menyusui, mereka sepakat untuk boleh buat mereka itu tidak melaksanakan ibadah puasa. Sebatas itu tidak ada perbedaan di antara para imam mazhab. Yang membedakan nanti adalah tentang penggantian atau kewajiban mereka di dalam mengganti puasa yang ditinggalkannya. Ya, itu yang menjadi perbedaan para imam mazhab tersebut ya. Jadi kalau untuk untuk meninggalkan ibadah puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui, itu sepakat para mazhab tidak ada perbedaan. Mereka berijma, satu pendapatnya bahwasanya mereka mendapat keringanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa pada saat kondisi tersebut ya. Adapun yang menjadi dasar ataupun dalil dari pembolehan ini adalah salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa du'a lil musafirin wa sauma wa syatara sholati wa 'anil hubala wal murdi'il sauma. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menggugurkan kewajiban puasa dan separuh sholat dari pundak musafir, dan menggugurkan puasa dari pundak wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Jadi pernyataan bahwasanya boleh buat ibu-ibu yang sedang hamil ataupun menyusui, atau wanita yang hamil dan menyusui, untuk meninggalkan ibadah puasa dalam kondisi tersebut, ini sebagai dasarnya ya, sebagai dalil. Bahkan bagi yang memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah puasa pada saat kondisi dia yang dua itu, apalagi kondisi-kondisi hamilnya itu dalam kondisi sangat krusial, lalu dia tetap melaksanakan ibadah puasa ya. Bahkan sebagian ulama fikih menyatakan haram buat mereka itu untuk berpuasa begitu. Dikarenakan itu membahayakan baik dirinya maupun bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, itu membahayakan begitu ya. Maka ini dipandang tidak boleh, lebih dianjurkan mereka untuk tidak berpuasa demi keselamatan dirinya dan bayinya. Sekali lagi yang menjadi perbedaan pada dasarnya adalah, saudara, untuk di mazhab di dalam mazhab fikih berkaitan dengan wanita yang sedang mengandung dan menyusui, perbedaannya adalah saat mereka mengganti. Wanita hamil dan menyusui apakah wajib mengqadha atau wajib bayar fidyah? Apakah dia hanya mengqadha saja atau dua-duanya, mengqadha dan membayar fidyah? Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat para mazhab fikih ya, para mazhab fikih. Baik. Di dalam mazhabnya Imam Hanafi ya,
kalau wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu meninggalkan ibadah puasanya, artinya dia tidak melaksanakan ibadah puasa, menurut mazhabnya Imam Hanafi, mereka wajib mengqadha saja, artinya mengganti di hari lain, dan tidak wajib bagi mereka untuk membayarkan fidyah. Itu di dalam mazhabnya Imam Hanafi, ya. Bahwasanya bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui itu ditamsilkan atau dikiaskan atau diserupakan sama dengan kondisi orang yang sedang sakit. Jadi kiasnya adalah sama-sama kondisi dalam keadaan sakit, dikiaskan kepada orang yang sakit, begitu ya. Ibu yang menyusui ataupun ibu-ibu yang sedang kondisi hamil. Nah, itu. Maka dalam mazhabnya Imam Hanafi ini, buat mereka adalah hanya mengqadha, mengganti puasa di luar Ramadan atau setelah dia melahirkan nanti. Nah, itu wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya. Berapa hari dia tinggalkan, maka sebanyak itu juga yang harus dia ganti di hari lain. Dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Bagaimana kalau bagi mereka ini tetap ingin membayar fidyah? Di dalam mazhab Hanafi itu tidak dibenarkan, ya, karena buat dia berkewajiban atau wajib hukumnya dia tetap untuk berpuasa, diganti di hari lain, kecuali selepas Ramadan itu tidak ada waktu bagi dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan, itu terkecuali. Maka bagi yang demikian kondisinya, maka dibolehkan buat dia mengganti qadhanya itu dengan fidyah. Nah, itu pengecualian bagi yang tidak ada waktu atau tidak memungkinkan buat dia untuk untuk mengganti puasanya di hari lain. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa keduanya harus pula membayar fidyah jika mereka mengkhawatirkan atas anaknya saja, ya. Jadi ada dua beban yang harus yang harus dibayarkan oleh ibu hamil dan menyusui kalau dia mencemaskan tentang kondisi dirinya dan kondisi anaknya yang ada dalam kandungannya. Atau bagi yang menyusui, kondisi anaknya juga dia cemaskan, karena anaknya kalau andai saja dia berpuasa, dia tidak mendapat asupan gizi yang nantinya akan dia susukan kepada anaknya. Nah, itu dicemaskan terhadap kesehatan anaknya, kondisi anaknya. Nah, maka dia wajib mengqadha dan wajib fidyah. Dua yang harus dia bayar, yang harus dia tunaikan menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Hambali. Jadi ini belum kita membicarakan tentang mazhabnya Imam Maliki. Jadi itu yang membedakan antara Imam Hanafi dengan yang dua ini, antara Syafi'i dan Hambali. Kalau Hanafi tadi hanya memerintahkan atau memfatwakan wajib mengqadha, tidak membayar fidyah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui, dan dikarenakan dia cemas terhadap diri dan anaknya, ya, maka dia wajib membayar dua, wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Itu menjadi suatu ketetapan yang ada di dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali tadi, ya. Dan ini bisa juga kita dapat lihat juga yang diperkuat oleh pendapat Imam Nawawi, bahwasanya mengatakan apabila penyebabnya adalah rasa khawatir terhadap dirinya, ya, dan anaknya, maka dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Tapi ada catatan. Tetapi apabila dia mencemaskan hanya kepada dirinya saja, kepada ibunya, diri ibunya itu, maka dia hanya membayar qadha saja. Membayar mengganti puasanya di hari lain,
ya. Itu yang ditambahkan oleh Imam Nawawi. Ya. Sedangkan pendapat dari Imam Maliki, ya, pendapat daripada Imam Maliki berkaitan dengan ibu hamil dan ibu yang menyusui di dalam melaksanakan ibadah puasa, dan dia boleh meninggalkan ibadah puasanya, maka pendapat Imam Maliki menyatakan dia membedakan antara puasanya orang ibu yang sedang menyusui dan ibu hamil ini. Wanita hamil cukup mengqadha puasa, sedangkan wanita yang menyusui dia harus mengqadha dan harus membayar fidyah. Nah, jadi Imam Maliki membagi kategori atau memisahkan antara orang-orang yang ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Kalau yang sedang hamil, ya, ibu hamil saja, maka dia cukup mengqadha. Wajib buat dia mengqadha di luar puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Tapi bagi ibu-ibu yang menyusui, maka dia wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Itu pendapatnya Imam Maliki berkaitan dengan ibu yang hamil dan ibu yang sedang menyusui, ya. Nah, ini yang dalam kondisi tertentu khusus untuk para wanita, saudara sekalian, sehingga kita nanti dapat gambaran bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui di dalam Islam itu mendapat keringanan untuk boleh tidak berpuasa dengan catatan antara mengqadha atau dia membayar fidyah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut mazhabnya Imam Hanafi, kita ulang secara garis besar, menurut Imam Hanafi, bagi perempuan yang sedang hamil ataupun menyusui, dia wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bagi ibu yang sedang hamil dan ibu yang menyusui, maka dia wajib membayar dua, melaksanakan dua. Pertama mengqadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Dengan catatan dia itu tadi, kalau seandainya dia mengkhawatirkan kepada diri dan bayinya, gitu ya. Kalau menurut Imam Maliki, dia memisahkan antara wanita hamil dengan wanita menyusui. Bagi wanita hamil, dia hanya mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Sedangkan wanita menyusui, dia mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. Nah, ini sebagai pernyataan para para imam mazhab berkaitan kepada pelaksanaan ibadah puasa bagi wanita yang sedang kondisi hamil dan menyusui. Baik saudara, semoga ini bermanfaat buat kita bersama, penambah wawasan, penambah literasi pendidikan kita, literasi keilmuan kita, sehingga dapat kita amalkan sebagai catatan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.